Shalom keluarga damai yang mengasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam Samas 2 Desember 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabdanya, mari kita mohon pertolongannya, sehingga kita dimampukan untuk memahami sabdanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih, kami mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan beri, juga atas penyertaan yang hingga hari ini kami rasakan. Kami menyadari penyertaan Tuhan sebagai bukti cinta Tuhan kepada kami. Biarlah hari ini kami memperoleh kesempatan untuk membalas cinta-Mu dengan jalan kami, melakukan kehidupan kami, menjalani kehidupan kami dengan sebaik-baiknya. Saat ini Tuhan kami berkesempatan untuk merenungkan sabda-Mu. Biarlah Tuhan yang membantu kami, sehingga dalam waktu perenungan ini kami dapat memahami sabda-Mu dan kami boleh lakukan sabda-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai 18. Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai 18. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan seluruh orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terlebih lagi bagi yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, beberapa hari silam saya menyimak satu kisah lama yang cukup relevan dengan bacaan kita hari ini. Kisah mantan CEO Formula One Bernard Charles Ecclestone dan jam tangan Hublot miliknya. Tahun 2010 silam, Bernard mengalami perampokan sekaligus pengeroyokan oleh sekelompok orang pelaku perampokan. Dikutip dari dailymail.co.uk, tak tanggung-tanggung jam tangan Hublot miliknya senilai 4 miliar rupiah dicuri darinya. Ia mengalami lebam-lebam di seluruh wajah akibat pengeroyokan tersebut. Nah Bapak Ibu, kisah menarik yang ingin saya ceritakan bukan soal hilangnya jam tangan Bernard yang harganya fantastis, melainkan respon Bernard atas peristiwa yang menimpanya. Bernard tidak marah, juga dia tidak melakukan sumpah serapah atau meluapkan emosi negatif lainnya. Justru sebaliknya, dia meminta seseorang untuk mengambil foto wajahnya. Wajah dengan mata kanan hitam bengkak. Kemudian ia kirimkan foto itu kepada CEO Hublot, Jean-Claude Biver. Dalam foto tersebut dia menuliskan sebuah pesan. See what people will do for a Hublot. Lihat apa yang orang lakukan untuk memiliki sebuah jam Hublot. Pesan sekaligus komplain yang sangat dalam dari Ecclestone rupa-rupanya belum selesai karena masih ada pesan lanjutannya. Dia mengatakan ini adalah kesempatan emas untuk beriklan.
Ecclestone menyarankan mereka menggunakan gambar wajahnya yang babak belur sebagai bagian dari iklan mereka. Menggunakan tagline, "Lihat apa yang akan dilakukan orang-orang untuk Hublot." Iklan itu menunjukkan cedera yang terjadi pada Ecclestone selama serangan dan gambar besar sebuah jam tangan yang mirip dengan jam tangan yang ditaksir senilai 4 miliar rupiah yang dicuri darinya. Ecclestone yang dirampok justru mendapatkan uang dari model iklan tadi dan hasil penjualan jam. Sedangkan CEO Hublot yang awalnya mendapatkan komplain dari bos Formula 1 itu malah mendapatkan keuntungan yang besar berkat iklan yang ditampilkan. Bapak Ibu sekalian, respon Ecclestone mirip dengan Paulus. Ketika Paulus ada di penjara, dia tidak lantas marah dengan keadaannya dan mencoba menyalahkan keadaan atau siapapun. Dia justru membuat sebuah surat kepada jemaat di Filipi dengan nada yang sangat positif. Mari kita coba simak di ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-14. Paulus justru bisa melihat pemenjaraan dirinya menyebabkan kemajuan Injil dan orang menjadi berani memberitakan tentang Kristus. Bahkan dia juga melihat dengan kacamata positif terhadap orang-orang yang menggunakan kesempatan saat Paulus tidak ada melakukan pemberitaan Injil, tapi untuk kepentingannya sendiri. Paulus mencatat, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku tetap bersuka cita. Bapak Ibu sekalian, baik Paulus maupun Ecclestone mampu memandang dari sisi yang tepat. Meskipun yang dialami oleh mereka bukanlah peristiwa yang menyenangkan. Bapak Ibu sekalian, kehidupan tidak selalu menghadirkan peristiwa yang menyenangkan. Kadang kala kehidupan kita dihampiri juga dengan musibah atau berbagai peristiwa lain yang menyesakkan hati. Meski demikian, jika kita mampu memandang permasalahan atau kesulitan hidup ini dengan lebih positif, yakinlah kita tetap dapat bersuka cita seperti halnya Paulus dan Ecclestone. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melihat kehidupan kita dengan lebih positif. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami boleh merenungkan sabda-Mu. Tuntun kami Tuhan untuk menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Biarlah firman-Mu terus melekat di hati kami, menjadi pengingat kami ketika kami mulai berbuat serong, dan terus mendorong kami untuk hidup baik dan berkenan di hadapan-Mu. Jauhkanlah kami dari cobaan, melainkan dekatkanlah kami dengan cinta-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Samas kita pada hari ini Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati keluarga damai sekalian.